Oke, teman-teman. Jadi kita masuk ke sesi 2. Nah, ini tadi salah satu materi yang ketinggalan ya, teman-teman ya. Jadi ketika kita pesan salah satu forwarding kita, contoh dia akan menanyakan service apa kita, apakah kita FOB, export atau apa. Nah, ini nih biasanya harga tuh ada validnya sampai kapan juga nih. Kayak gitu, teman-teman. Nah, ini contoh saya mau kirim raw material coffee atau green bean, teman-teman. Nah, ketika saya mau kirim ini dengan tujuan CIF, nah itu akan dikasih tahu harga kapal. Makanya ini selain sama atau sejalan sama materi sebelumnya. Sebelumnya itu kan tadi ada kita nggak bisa bandingin ya, teman-teman, sebentar. Mana yang di ini di WhatsApp yang saya rapikan tadi tuh. Nah, kalau teman-teman lihat di WhatsApp, kalau di WhatsApp, sorry, ya, kalau di WhatsApp itu kan CIF itu kita, teman-teman. Oh, bener. Eksportir itu pasti tahu harganya. Tapi kalau kita bicara FOB, kita nggak akan dikasih harga kapalnya, teman. Nggak akan dikasih harga ocean freight. Kayak gitu. Makanya ini yang akan menentukan cara hitung-hitungan kita, cara invoice-nya kita nanti. Nah, dari sini nanti ada PEB, ada COO, semuanya. Nah, ini nih karena saya minta harga CIF. Nah, ini kalau forwardingnya mau menjelaskan dari A sampai Z ya, teman-teman ya. Kayak gitu. Ini masih ada sih kalau kalau kalian mau coba cari intinya, teman-teman. Oke, ini contoh ya, teman-teman ya. Contoh dari salah satu eh, forwarding. Ketika kita mengerti Incoterms, terus habis itu kita pengen minta dijelaskan, mereka juga tahu apakah nanti di telex atau maunya dikirim biasa. Makanya ini bahasanya if need, teman-teman. If any jika ada ketika kemalaman atau kayak gimana gitu-gitu. Nah, ini juga kita butuh. Kenapa ini if need, teman-teman? Kalian harus tahu, kalau kalian urus sendiri, harganya bisa lebih murah. Contoh COO nih, COO di sini dimintanya 500.000, teman-teman. Fakta di lapangan, administrasinya itu PNBP-nya itu cuma 125.000. Kayak gitu. Itu contoh nih, salah satu yang lebih murah. Kayak gitu. Terus fumigasi, di rate segini tapi biasanya bisa dapat 1,2, 1,5. Nah, itu kan kalau di total semua, teman-teman ya. Kalau misalkan masih pemula, ya nggak apa-apa menggunakan forwarding dulu. Jadi dia jadi teman kalian diskusi. Tapi nextnya kalau kalian sudah jago, sudah ngerti, ya lumayan nih. Kalian mending hire satu orang karena satu kali kontainer itu satu kali gajinya mereka. Kayak itu makanya kalau mungkin ada yang lihat meme saya waktu kemarin, yang kerja di divisi ekspor impor itu capek banget. Kenapa? Karena harus ngurusin sealnya, gemboknya dari karantina, bayar, terus habis itu BLV, habis itu ada Ocean Freight. Ini agak-agak ini ya, teman-teman ya, agak pecah ya, teman-teman ya. Kayak gitu. Ini salah satu contoh, teman-teman. Ini materi yang tadi. Nah, kita balik ke materi kita hari ini ya, teman-teman ya. Materi sesi kedua itu kita bahas bagaimana tentang LC itu bergerak, teman-teman. Nah, ini mungkin aku akan ngasih tahu sudut pandang dari bank dulu, teman-teman, atau mungkin secara general. Jadi kalian akan dapat materi yang di luar itu pasti kalian akan dapat sama persis. Nggak mungkin ya 11-12 sama, nggak jauh-jauh beda. Kenapa? Karena rata-rata yang menjelaskan LC itu adalah banker, teman-teman. Ketika banker ditulis ulang sama siapa namanya? Ditulis ulang sama apa bahasanya? Ditulis ulang sama media. Nah, jadi sudut pandangnya sudut pandang si banker. Padahal kita sebagai eksportir juga harus punya sudut pandang sendiri, teman-teman. Nah, jadi kenapa terjadinya LC di dunia ini, teman-teman? Karena adanya ketidakkepercayaan, teman-teman, antara kita nggak kenal importir, kita nggak kenal buyer. Akhirnya disinilah kita mencari titik tengah, titik tengah dalam perdagangan ini, teman-teman. Jadi dalam titik tengah ini, dalam satu negara, berbeda negara, tapi kita satu sepakat. Contoh kalau mungkin di teman-teman sudah belajar ekspor, ada namanya HS Code, Harmony System. Harmony System itu apa? Itu untuk menunjukkan di Jakarta namanya bisa kopi, di luar Jakarta namanya mungkin bukan kopi. Atau mungkin kalau di Indonesianya misalkan apa ya? Di Indonesia artinya apa, di Jakarta artinya ini, di Jawa artinya itu gitu. Itu kan beda-beda tuh. Makanya dari 1.000 bahasa, dari ratusan bahasa, dari banyak bahasa dari luar negeri.
kita bisa aja nyebut ini tomat, ternyata di luar negeri disebutnya apel, misal ya teman-teman ya. Atau mungkin apa, watermelon, itu kan bisa aja kita bilangnya melon, di sananya semangka, kayak gitu-gitu. Nah itu kan something yang harus kita apa, sangat sulit. Makanya Liter of Credit itu adalah salah satu turunan dari satu komitmen bersama, satu hal yang bersama kita paham. Ini kayak HS Code. Oh, kalau sudah LC, berarti cara permainan LC seperti ini. Kayak gitu, teman-teman. Itu salah satu cara lah, teman agar mempertemukan, agar ketemu titik titik tengah, sorry, titik tengah equilibriumnya untuk sama-sama tidak diuntungkan, tidak dirugikan, gitu, teman-teman. Makanya terbitlah LC ini. Nah, balik lagi, itu akan di biasanya itu ini akan apa ya, bisa dikatakan kita sebagai eksportir itu wajib menyerahkan dokumen-dokumen, nanti di mana kita baca dokumennya nanti akan aku jelaskan di PDF kedua, dan itu hari ini dan langsung di sesi dua ini teman-teman. Nah terus juga biasanya letter of credit itu jarang eksportir yang menerbitkan, biasa importir yang menerbitkan teman-teman. Jadi importir akan mendatangkan ke bank yang kemarin kita jelasin sedikit kayak gitu-gitu, terus minta ke banknya, nanti dari banknya baru ke Bank Indonesia gitu teman-teman. Nah, biasa ya faktor-faktor atau orang-orang siapa aja atau instansi-instansi siapa aja yang perlu kita pahami dalam dunia LC. Itu pada 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 prakteknya itu cuma empat. Cuma nanti setelah empat ini akan ada turunan dari ini dan ada dari si importir. Maksudnya turunan seperti apa? Turunan itu contoh nanti kita menggunakan undername atau kita menggunakan pihak ketiga untuk mengirim kayak gitu-gitu. Nah, itu bisa di beneficiary, bisa di applicant atau di importirnya. Nah, ini sudah tahu semua, applicant itu adalah penerbitnya atau yang akan memberikan LC-nya, si importirnya, si buyer-nya kita, yang akan memberikan isut kepada kita. Nah, biasanya sebelum semua ini terjadi, kita ada obrolan dulu di belakang layar. Makanya kalau misalkan teman-teman di sini ada kasus, oh saya dikasih tunjukin SBLC, standby loan, apa standby letter of credit gitu. Apakah itu bisa apakah itu bisa menjadi dasar acuan untuk kita memegang LCC buyer? Kurang, teman-teman. Bukan tidak bisa, tapi kurang. Karena SBLC itu berbeda dengan tujuan dari letter of credit itu sendiri. Nah, itu juga diatur lagi di pasal yang lain. Nanti kita akan bahas, teman-teman. Nah, cuman dalam prakteknya, kalau misalkan kalian ketemu Dubai, si India kayaknya nggak pakai SBLC, tapi lebih sering Dubai, negara-negara maju itu biasanya menggunakan SBLC. SBLC itu apa? SBLC itu standby letter of credit, yang dimana si bank itu bisa menangguhkan barang dari si buyer. Misalkan buyer pembayarannya senilai 100.000 USD dolar. Nah, itu setara dengan mobilnya atau misalnya rumahnya. Nah, itu surat menyurat rumah atau mobilnya itu dipegang sama si bank. Kayak gitu, teman-teman. Jadi berbeda dengan LC yang terjadi. Kalau LC yang ini kan si bayarnya bayar uang, masukin uang, nanti diberikan kepada bank, bank akan menyampaikan uangnya seperti itu. Nah, itu issuing bank itu berarti adalah bank buyer, trust bank itu adalah bank kita. Kayak gitu, teman-teman. Ini mungkin bahasanya nggak akan beda jauh, dan ini adalah saya cuma mengulangi apa yang Bang kasih tahu karena nggak beda jauh, teman-teman, dan ini mungkin teman-teman nanti bisa clarify lagi semuanya ke bank teman-teman ya kalau misalkan teman-teman mau tanya ini. Dan biasanya balik lagi, tujuan bank itu adalah keaslian LC, terus habis itu menilai resikonya, terus si importirnya itu dikasih tahu, oh untuk Bank Indonesia itu misalkan banknya Bank BCA kah, atau Bank Mandiri kah, atau bank mana kah, kayak gitu-gitu. Dan mungkin tadi ada request untuk membahas dari satu sudut pandang salah satu bank, kayaknya nggak bisa, teman-teman, karena kita balik lagi kita mengacu pada UP 600 saya nanti ada di materinya. Nah, itu tuh semua bank siapapun ya harus mematuhi itu, teman-teman. Nah, dalam LC sendiri itu ada jenis-jenisnya, teman-teman. Itu yang harus kalian pahami, teman-teman, dan harus kalian mengerti. Kayak gitu. Karena setiap LC, setiap tujuannya beda-beda, teman-teman. Nah, di dalam UCP 600, nah ini saya bilang nih, ini standarnya nih, ini kayak undang-undang lah kalau di Indonesia nya tuh undang-undang dasar. Nah, ini kalian bisa search UCP 600, itu dia mengatur
bahwasannya dalam LC itu ada irrevocable dan ada revocable. Bedanya apa? Kalau revocable itu bisa di si importir ataupun eksportirnya, tapi lebih tepatnya ke importirnya ya teman-teman, mengcancel atau mengganti kebijakan atau membatalkan atau mengubah semuanya. Pokoknya kalau revocable ini tiba-tiba bisa aneh-aneh lah intinya kayak gitu teman-teman. Tapi kalau irrevocable itu dari kedua pihak. Makanya ketika kalian di diskresi atau misalkan kalian tipu dan seterusnya, itu kalian harus minta persetujuan dari buyer untuk sudah tidak apa, oh sudah dibenarkan kayak gitu-gitu. Nah, itu perbedaan dari revocable sama irrevocable teman-teman kayak gitu. Nah, biasanya sebelum kita mengirim LC itu juga kita akan menggunakan draft. Nanti ini kita akan bahas di materi bagaimana sudut pandang dari POV si eksportirnya. Ini saran dari salah satu banknya biasanya draft LC dulu baru naik ke ini. Padahal sebelum draft LC ada lagi sebelum LC itu Mbak. Ini. Jadi LC apa sebelum LC itu ada draft LC, sebelum draft LC itu ada lagi nanti sales contract, sebelum sebelum itu ada purchase order dulu, baru ada sales contract kayak gitu teman-teman. Nanti deh kita bahas di materi selanjutnya. Di PDF yang kedua. Nah, kalau tadi kita sudah bahas tentang sifatnya, sifat yang bisa di cancel, sifat bisa diubah-ubah, ini juga ada sifat dari variasinya. Jadi ada yang tanya apakah tadi pertanyaan yang sebelumnya ya, sesi pertama itu setelah kita menjalankan CIF atau mungkin setelah kita menjalankan FOB atau mungkin X-Walk, kita sudah siapkan barang, kita submit invoice-nya, kita submit apa, misalkan kalau dikirim itu kan kita perlu packing list. Misalkan kita akhirnya kita siapin packing list, kita siapin invoice agar si bayarnya itu gampang untuk ngurus bea cukai. Katakan kayak gitu ya. Katakan kita sudah submit semuanya gitu, X-Walk gitu ya. Jadi si bayarnya tinggal tinggal bayar. Nah, itu kalau dia menggunakan usance, kalian harus ingat berarti usance-nya ada berapa hari? Ada 30 hari, 7 hari, bahkan ada 90 hari. Ini apa? Ini kalau di bahasa Indonesia itu adalah bayar tempo, teman-teman. Jadi uangnya sudah ada, uangnya sudah masuk ke bank, tapi di tempo. Nah, ini kalau misalkan terjadi biasanya kayak tadi, LC-nya tuh untuk export, untuk inkuatornya export. Kenapa? Karena dari kita mesapin invoice sampai dia mencari kapal itu dia minimal 4 sampai 7 hari, teman-teman, untuk bisa masuk ke pelabuhan. Kenapa? Karena balik lagi pelabuhan itu bukan bukan kayak mobil atau motor bisa keluar masuk, bisa kita langsung jalan, tidak. Dia harus cari kapal yang mana, Evergreen kah, Mas kah, atau mungkin Kayland kah, atau whatever itu. Nah, itu dia perlu waktu. Makanya biasanya user LC ini digunakan untuk yang inkontrasnya itu kayak X-Walk atau mungkin biasanya kayak batu bara kayak gitu-gitu. Batu bara ini kan baru menghasilkan uang atau pertambangan itu baru menghasilkan uang ketika dihilirisasi. Berarti ada prosesnya. Jadi mereka perlu dana cash untuk beli barang dan mereka perlu untuk proses barangnya baru bisa dijual, akhirnya punya uang nih si perusahaan importer atau buyernya kayak gitu. Makanya usance LC ini seringnya dilakukan sama pemain-pemain besar seperti pertambangan dan ataupun kalau misalkan pemula kayak tadi Xbox teman-teman. Cuman balik lagi apakah importer pemula disarankan untuk ini? Menurut aku jangan, karena itu hanya menguntungkan importirnya, teman-teman, menguntungkan si bayarnya. Jadi pertanyaan sebelumnya tentang apakah setelah CIF itu akan langsung menerima uang? Jawabannya tidak, teman-teman. Even itu at site, kita perlu maksimal 5 hari kerja. Cuman paling cepat itu waktu itu saya pernah ketemu studi kasus adalah 2 hari. Itu bukan saya, kalau saya 3 harian, teman-teman. Nah, kalau teman-teman ada yang 2 hari ya berarti lagi hoki aja lah teman-teman. Seperti itu. Atau mungkin ada sehari, mungkin nanti bisa dikabarin ke aku ya teman-teman. Nah, perbedaan dari usage itu adalah LC, lawan katanya teman-teman. Lawan katanya usage adalah LC. Pembayarannya itu at site atau LC at site, irrevocable. Nanti bilangnya kayak gitu. Nah, ini biasanya bisa dikatakan juga kayak clean clean LC, clean BL kayak gitu-gitu. Nah, itu bisa masuk di sini teman-teman kayak gitu. Nanti jadi intinya sama dalam LC itu nanti ada surat menyurat dan seterusnya dan kawan-kawan itu kita pelajarin di PDF kedua teman-teman. Cuman aku mau ngasih tahu POV dari bank itu
Bank itu akan melihat ini barangnya user apa LC user atau at site atau apa kayak gitu. Nah ini yang tadi aku bilang confirmed LC atau koleksi ganda ini nih biasanya itu diikat dengan SBLC teman-teman. Jadi ketika si apa namanya si pembayar atau bukan ketika si buyer ini menghilang atau tiba-tiba ada apa ada something happen badai open do apa itu. Nah, itu ketika si bank itu punya SBLC-nya, itu bisa apa namanya, bisa dicairkan uangnya. Jadi bank ini akan membayarkan si eksportirnya, teman-teman. Makanya aku juga pernah ngobrol sama beberapa MLC, mereka ada kebolak-balik itu maksudnya seperti apa? Ada yang menganggap LC itu bank yang akan membayarkan uang si buyernya. Nah, jadi quote on quote karena memang kalau sudut pandang eksportir ada fokusnya ke bank untuk menyelesaikan dokumen-dokumen akhirnya si bank itu berpikir atau mungkin si eksportir ini berpikir pas diskusi itu kita diasuransikan oleh bank jadi mau dibayarnya nggak bayar mau bayarnya menghilang mau bayarnya apa ya kita tetap dapat uang karena yang bayar atau yang menjamin itu banknya nggak salah materi itu nggak salah opini itu cuman yang biasanya itu ada SBLC-nya kalau kayak gitu teman-teman tapi kalau nggak ada SBLC-nya ya berarti nunggu si bayarnya transfer juga dan biasanya ada ketentuannya juga ketika mereka mengaplikasikan atau mengisut LC mereka harus bayar misalkan 50% atau 70%. Jadi nanti ketika barang itu sudah lunas atau ketika deal itu keluar tinggal dilunasin 100%. Kayak gitu teman-teman. Oke. Nah, itu kalau misalkan teman-teman sering ngomong SBLC. Nah, itu biasanya ada di sini nih teman-teman. Dan ini tuh gimana ya? Jadi kalau kalian mendapatkan SBLC sebelum kalian ada draft kontrak, sebelum kalian ada draft LC, sudah dipastikan itu cuman untuk flexing, cuman untuk scamming, cuman untuk meyakinkan kalian untuk bisa transaksi sama dia. Padahal poinnya kan bukan di situ, teman-teman. Poinnya itu adalah kepastian kita dapat uangnya. Nah, SPLC itu dikeluarkan setelah nilai invoice-nya tuh muncul, teman-teman. Sedangkan dia aja nggak tahu nilai invoice kita, tiba-tiba dia aneh banget, teman-teman. Cuman nantilah kita bahas itu. Nah, terus ada yang paling disukai sama beberapa eksportir, yaitu adalah red atau green clause. Namanya clause, ini tuh di luar LC, teman-teman. Kalau kalian ngerti, bahasa clause itu tuh tambahan not. Kenapa? Karena kalau dalam Undang-Undang UCP 600 itu nggak diatur, teman-teman. Nah, cuman kenapa ada red, ada green? Nah, ini tuh adalah jalan tengah lagi dari eksportir dan importir. Kenapa? Karena rata-rata pasti eksportir pengen bilang, Pak, bisa nggak DP dulu, Pak, bisa nggak berikan saya 20 atau 30%, ya kan? Nah, akhirnya bank itu mengeluarkan, bukan bank ya, atau mungkin bank itu menyarankan kepada eksportir, pada pembayarnya, kamu percaya nggak nih sama eksportir ini? Nah, perbedaan red dan green, ini kalau saya kebolak-balik, mohon maaf ya. Kalau red, itu nggak perlu ada banyak syarat dan ketentuan. Tapi kalau green ini ada syarat dan ketentuannya. Jadi misalkan contoh, saya mau di DP 30%, asalkan syarat ketentuannya saya mendapatkan nilai invoice-nya. Saya diberikan foto-foto barangnya sebelum dijadikan ini, sebelum barang itu dikirimkan dari daerah raw material untuk dikelola, misalkan jadi arang briket atau mungkin ceri kopi. Jadi saya bisa lihat ada petani lagi petik, habis itu ada petani lagi ngehuler si kopinya, ceri kopinya. Jadi ngemisahin ngemisahin ceri kopinya sama ini terus habis itu ada invoice antara eksportir dengan petani. Nah, itu biasanya itu dibikin di green clause tuh, teman-teman. Kenapa? Karena si banknya perlu data-data itu untuk bisa mencairkan sebagian. Kayak gitu, bukan mencairkan semuanya ya, teman-teman. Makanya itu yang biasanya dilandasi ada 20% cash, terus habis itu 80%nya LC atau 70% 30 cash, 70%-nya LC. Nah, itu tuh aslinya itu dia menambahkan red atau green clause, teman-teman, dalam LC-nya. Bukan terpisah.
Jadi bukan terpisah dalam artian saya bayar 30% TT cash advance, terus habis itu 70%-nya di LC, kan nggak kayak gitu teman-teman. Tetap 100% LC, cuman di red atau green clause-nya dijelaskan. Kalau red ini setahu saya red clause ini dia tanpa ada embel-embel SNK-nya. Jadi emang bisa diambil 30%-nya gitu misalnya, atau 20%-nya. Kayak gitu. Nanti juga ada namanya diskonto LC, cuman nggak saya bahas di sini. Itu tuh intinya menggandaikan LC-nya untuk jadi uang. Nah, cuman kayaknya sekarang fitur itu udah nggak terlalu sering, atau LPI, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, juga nggak berani atau gimana, saya nggak paham. Jadi untuk penggadaian LC ini juga susah juga untuk dicairkan. Sekalipun bisa dicairkan, hanya sekitar 60-80% dari nilai invoice. Jadi misalkan nilai invoice-nya 100.000, yang bisa dicairkan cuma 60-80 ribu. Kayak gitu, setahu saya ya. Kayak gitu. Makanya saya nggak mau bahas itu. Kenapa? Karena itu agak panjang, dan mungkin untuk pemula jangan dulu belajar diskonto kayak gitu tuh. Diskonto LC ya teman-teman. Atau mungkin menggadaikan LC-nya. Jadi ini adalah hal yang paling penting nih teman-teman pahamin, oke? Nah, dari situ bagaimana nih bagi pemula ini bisa lancar, atau mungkin bisa nggak ada penolakan. Jadi ketika ada sesuatu tipe, ada sesuatu yang diubah, namanya itu adalah diskrepensi teman-teman. Diskrepensi, apalagi kayak gitu lah. Cuman kalau saya seringnya diskrepensi kayak gitu namanya. Nah, ini teman-teman bisa melakukan ini teman-teman. Cuman ada lagi sebelum ini, ada namanya amandemen. Itu juga bisa dilakukan teman-teman. Jadi kalau perbedaan amandemen dan diskrepensi ini apa? Diskrepensi ini sudah terjadi teman-teman. Contoh, misalkan kita LC sebelumnya ini nggak ada organik, katakan seperti itu teman-teman. Jadi kita jalanin, ternyata di saat apa, LC ketiga ini tiba-tiba dia menambahkan organik. Kenapa? Karena si buyer ini kemarin beli barang ini pakai organik, dengan beda-beda eksportir gitu, atau beda negara. Jadi dia lupa menghilangkan organiknya. Nah, ketika kita sudah mensubmit BL, ketika sudah mensubmit semuanya, kita tetap dianggap kurang. Nah, ketika kita dianggap kurang itu, pasti bank akan mengasih tahu, oh ternyata di sini ada organik nih Pak, misalkan kayak gitu. Organik, surat organik, atau mungkin sertifikat analisisnya nggak ada. Nah, kalau misalkan si bayarnya bilang, oh iya saya ketambahan, saya lupa gini-gini, lakukan diskrepensi ini teman-teman. Kenapa? Karena barang sudah dikirim, barang sudah menuju ke buyer. Nah, biasanya karena sifatnya adalah irrevocable dari kedua belah pihak, biasanya si bayarnya nahan-nahan, suka kayak gitu, suka iseng. Pada akhirnya itu tetap cair teman-teman, cuman harus nunggu, bisa bisa 5 bulan, 6 bulan. Nah, itu terjadi salah satu eksportir kemarin, sahabat ekspor. Kemarin dia mau jadi sahabat ekspor, cuman kayaknya sibuk banget, akhirnya memilih mundur dari sahabat ekspor. Padahal dia punya pengalaman dan skensi ini, jadi bisa harusnya dicerita. Harusnya dia lebih paham untuk cerita ini, teman-teman. Dia bilang dia tipe di namanya itu Ahdila gitu. Nah, itu dia pakai D dan dia nggak pakai D kayak gitu-gitu. Jadi simple tapi memperlambat uang cair, teman-teman, kayak gitu. Nah, ini ini biasanya ini adalah apa ya? Bisa dikatakan POV dari bank melihat bagaimana, apa namanya? Bagaimana kita sebagai eksportir yang harus dilihat gitu, teman-teman. Makanya di sini biasanya si bank minta kita untuk minta draft LC dulu sebelum ini, sama seperti saya nanti. Nah, biasanya importir akan coba teliti dulu. Terus habis itu kita lihat, nah ini nanti kita juga pelajarin, teliti bagaimana ada validate-nya kapan, kapan harus di ini, nanti kita belajar di part keduanya. Nah, terus di sini juga, nah ini nih kenapa, ini POV Bank nih. Bank hanya peduli pada dokumen, teman-teman. Biasanya kayak gitu. Untuk fisik barang, habis itu kesalahan tipe huruf, itu biasanya si bank tuh nggak terlalu peduli, teman-teman. Kenapa? Karena itu masalah teman-teman, masalah eksportir. Makanya saya memberi dua sudut pandang bank dan sudut pandang si eksportir. Kenapa? Karena bank itu hanya fokus kepada dokumen ini, LC-nya itu valid atau enggak, teman-teman. LC-nya ini bisa dicairkan atau enggak. Apakah masalahnya nanti di sini ada nama perusahaan tipe, apakah ini.
mau dia dikirimnya apa, quote on quote ya teman-teman. Dalam dunia LC ini, kalaupun kita belum dikirim, si bank ini sudah mendapatkan uangnya teman-teman, sudah mendapatkan fee di depan. Makanya dia hanya fokus bagaimana si LC ini valid teman-teman. Nah ini adalah tugasnya eksportir nih teman-teman. Tugasnya eksportir untuk mengulang, ulang, ulang dan ulang kayak gitu. Jadi sebelum bukan sebelum, sebelum LC itu terbit kita minta draft LC. Nah, kalau misalkan draft LC-nya sudah terbit dan terjadi tipu atau terjadi kesalahan dokumen, yang tadi saya bilang tiba-tiba yang nggak ada jadi ada, itu kita melakukan yang namanya amandemen. Kenapa seperti itu? Karena dia akan balik ke sini teman-teman, waktu pengiriman ini. Nggak usah kita ngide, kita buat barangnya, kita siapkan barangnya, nggak usah teman-teman. Kalau belum diamandemen sama bayarnya, nggak usah. Kenapa? Karena itu akan ketika ketika validatnya habis LC itu hangus gitu, LC itu nggak bisa dicairkan teman-teman. Makanya nanti nanti kita akan bahas di bagian kedua teman-teman kayak gitu. Nah terus setelah itu pastinya adalah LC at site teman-teman untuk pemula. Kenapa balik lagi irrevocable at site atau mungkin dikatakan at site itu karena biar kalian nggak menunggu lama teman-teman. Itu akan menjadi produk apa? Itu akan menjadi masalah kalian ketika kalian mendatangkan investor dan kalian lupa memilih at site tapi kalian memilih Hussons dengan PD-nya terus kalian bilang 1 bulan lagi uangnya cair ternyata di seasonnya itu 60 hari, berarti 3 bulan lagi baru cair teman-teman. Itu yang menjadi problematika teman-teman. Makanya ini yang biasa di highlight teman-teman mau bisa ekspor, mau ke Julio juga, mau siapapun, itu selalu meng-highlight irrevocable dan at site-nya teman-teman. Jangan sampai sebagai pemula kita menggunakan usance, mungkin boleh kalau kita punya supplier yang capitalnya kuat teman-teman. Capital kuat itu dalam artian dia nerima LC-nya, akhirnya kita dibagi ini, urus bayar kapan, nah itu boleh teman-teman. Teman-teman menggunakan LC usance ya teman-teman ya kayak gitu. Jadi headset dan usance itu perbedaannya sangat signifikan. Headset itu mungkin 2 hari, bukan mungkin ya, 2 hari itu paling cepat dan paling maksimal 5 hari teman-teman. Kayak gitu. Nah yang pastinya di sini juga gunakan bank yang terpilih yang punya jaringan besar, makanya kadang-kadang apakah bisa ekspor menggunakan bank muamalat? Apakah bisa ekspor menggunakan bank syariah lainnya? Sebagian bisa, sebagian enggak, teman-teman. Bukan karena enggak bisa, tapi karena dia punya jaringan finance, nggak punya trend finance, nggak keluar, teman-teman. Setahu saya kemarin ada yang ekspor menggunakan bank muamalat dan ada juga yang menggunakan LC. Makanya kenapa saya menyebut bank muamalat mulu? Karena dia adalah bank syariah dan dia nggak besar juga, nggak kecil juga, teman-teman. Dikatakan kecil juga nggak, besar juga nggak. Tapi bisa menerima LC, teman-teman. Itu salah satu contoh ya, teman-teman ya. Jadi balik lagi gunakan bank nasional aja kalau bisa ya pakai BCA atau mungkin atau pakai Mandiri, BUMN atau BRI kayak gitu-gitu dibandingkan BUMN dibandingkan menggunakan bank-bank di luar BUMN ataupun swasta yang sudah punya nama. Itu sarannya ya teman-teman untuk pemula. Nah, ini sebelum kita masuk ke studi kasus dan masuk sebagaimana apa namanya nanti praktek nih praktek cara pembuatannya karena kalau teknis teknis pembuatan itu kan pembuatan LC-nya membaca LC-nya ini kan ada misalkan oh titik di sini nih tempatnya kalian memberikan data-data under name. Nah itu nanti ada tuh. Nah itu beda-beda case. Maksudnya sekarang ini aku mau mau diskusi dulu atau mungkin ada pertanyaan, aku persilahkan untuk yang ini dulu nih, yang dari sini nih, LC ini nih, ada yang mau ditanyain nggak nih? Sebelum kita masuk, bagaimana sih cara bikin LC-nya gitu, bagaimana cara kita membreakdown sales kontraknya kayak gitu, teman-teman. Nah, di sini ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, kita mau lanjut ke PDF kedua, teman-teman. Karena ini materi yang sangat berbeda, teman-teman. Dan kalau di sini kita memberikan harapan atau memberikan petunjukan LC itu aman-aman aja. Sedangkan di satunya, di materi selanjutnya itu, LC itu nggak seaman itu. Seperti itu, teman-teman. Bahasa kasarnya seperti itu. Kayak gitu. Ayo, ada yang mau bertanya? Boleh. Kalau nggak ada, kita lanjut ya, teman-teman. Ayo, ada yang mau bertanya tentang LC ini? Atau mungkin
kalimat aku ke apa terlalu terlalu cepat atau terlalu susah? Boleh, Pak Renaldi. Yang Mas Elva. Siap. Halo, Mau tanya apa nih, Pak? mau nanya Mas, pernah gak sih Mas ada cash LC atau uang ini ditarik buyer karena si buyer nggak jadi beli gitu barang kita. Terus sedangkan kita udah jalan produksinya. Itu gimana tuh Hmm, Mas? Pernah gak ada cash kayak gitu? bayarnya hilang gitu kan? Atau apa? Ya dia misalkan dia sudah ke banknya nih, dia udah bayar LC gitu ya. Nah terus sama Hmm, dia tuh gagalin gitu kontrak kita. Pernah gak ada? nggak peduli, Pernah. Pak. Nggak peduli. Makanya tadi kan gini, Pak. Kalau Bapak tadi ngeh di dalam gambaran yang kita kasih ke tadi, dalam dunia LC, Pak, mau si bayarnya meninggal kayak gitu, Pak, atau bayarnya menghilang ke entah kemana, kita nggak pernah peduli, Pak. Karena uang itu dipegang sama bank kita. Jadi kalau misalkan sudah isut, itu tuh udah ada apa ya bahasanya itu aturan si bayarnya itu harus sudah melunaskan 80% kah, 100% kah itu balik ke advising banknya tadi atau dia di sana dia punya SBLC-nya, jadi dia mungkin bisa masukin 20% atau 80%. Jadi ketika nih Pak, ketika importir, ketika si buyer ini meminta banknya untuk mengeluarkan LC, nah ini si bank ini juga menuntut kamu bayar dulu. Kamu punya invoice berapa? Makanya di sini dia akan bikin kontrak kan sama si bayarnya, sama si eksportirnya, iya kan? Nah, eksportir ini akhirnya mengeluarkan purchase order dan invoice-nya kepada importirnya atau kepada bayarnya. Gitu, Pak Renaldi. Nah, dari sini keluarlah angka. Di kontrak ini keluarlah angka, katakan 100.000 USD. Nah, berarti si buyer, buyer ini akan mengatakan kepada bank ini, banknya dia, misalkan Bank of America, saya mau mengeluarkan LC 100.000 USD. Buatkan saya ini untuk ke banknya di Indonesia, katakan banknya Elba, misalkan gitu kan. Bank Elba untuk ke 100.000 USD. Oke, saya terima. Dibuat kontraknya sama dia, dibuat draftnya sama dia. Nah, si bank itu minta tanggungan biasanya Pak ke bayarnya. Apakah mau dalam bentuk SDLC tadi, standby apa letter of credit, atau mungkin langsung memasukkan uang 100.000 USD tadi. Atau mungkin sebagian dulu 80.000, tapi 20 ribunya misalkan dalam bentuk kekayaan gitu, yang saya bilang rumah atau mungkin apa itu bisa tuh kayak gitu-gitu Pak. Nanti yang akan dijadikan SBLC sama si bank ya, kayak gitu. Nah itu biasanya double-double fee lagi tuh. Nah cuman itu urusannya si buyer ya teman-teman ya. Jadi kita nggak pernah peduli. Jadi dari si bayarnya ini memberitahu kepada bank kita, bro ada LC nih, bro Elba ada LC nih dari si buyer kamu yang di sini nih, yang kamu sudah kontrak kemarin. Kamu nilai kontraknya katanya 100.000 USD ya, katanya gitu. Nah, si bank ini akan bilang ke bank kita, oh iya siap, bank ini ngasih tahu ke kita, Elba, ini ada ini nih, ada apa, ada terbitnya LC dari bank ini, dari buyer ini, dari buyer yang ini, kayak gitu, Pak. Nah, terus, oke siap, oke kita jalankan. Nah, terus dari sini kan Bapak baca lagi nih, nanti kita belajar itu, kita baca kontraknya, sudah sesuai, sudah sesuai, sudah sesuai, sudah sesuai, clear semuanya, kita jalanin, Pak. Dan nanti clear itu dalam artian nanti ada valid date-nya kapan. LC ini kapan sampai valid. Katakan sekarang kan tanggal 10 bulan Mei, Pak ya. Nah, ternyata tiba-tiba LC ini valid sampai 30 Mei 2026. Ya sudah pasti Bapak nggak bakalan bisa langsung kirim, Pak. Satu, katakan Bapak siapin barang 10 hari, 15 hari gitu. Itu udah 25 hari, Pak. 25 hari habis itu Bapak harus pesan kapal. Itu kan cepet-cepetan banget tuh, Pak. Nah, ketika pesan kapal, dari kapal ini kan akan ngeluarin BL-nya 3 atau 4 hari. Atau mungkin Bapak masih kena ngantrian lagi deh di pelabuhan. Lebih dari 30 Mei berarti LC-nya hangus. Makanya di sini eksportir harus melihat, Pak. Harus membaca benar-benar kontrak di sininya, draft LC-nya tadi. Kayak gitu. Jadi ketika sudah oke semua, eksportir itu nggak akan peduli lagi sama bayarnya, Pak. Kenapa? Karena buyer itu sudah membayar gitu, Pak. Buyer itu sudah membayar ke banknya. Jadi kita hanya fokus ke bank ini tadi surat-surat apa yang dibutuhkan,
dokumen-dokumen apa yang dibutuhkan, dan kita melakukan ekspornya, Pak. Oh, ternyata kita CIF, kita kira FOB. Ya sudah, tugas kita sampai sini. Sudah semuanya, nanti kita laporan ke bank. Nah, nanti dari bank itu langsung membayar ke kita, Pak. Kayak gitu. Tanpa peduli barangnya cocok atau nggak cocok, barangnya bagus atau nggak bagus. Tapi misalkan dia based on barang itu dari COA, Certificate of Analysis. Nah, terus certificate of Analysisnya sudah sesuai nih kebutuhannya, misalkan kadar airnya 5%, terus defectnya misalkan 7%, misalkan kayak gitu. Nah, itu sesuai semua nih certificate of Analysisnya. Si bank nggak ada alasan untuk nahan uang kita, Pak. Kayak gitu, Pak. Bank akan langsung bayar. Jadi studi kasusnya itu adalah importernya ngilang gitu kan maksudnya, Pak. Bahkan kalau misalkan Bapak tanya orang-orang yang sering ekspor pakai LC, ketika sudah terima LC, mereka nggak pernah ngubungin importirnya lagi, Pak, atau si bayarnya lagi. Mereka akan fokus menyelesaikan LC-nya itu untuk dicairkan. Kayak gitu, Pak Renaldi. Oke? Oke, terima kasih Mas. Nah, jadi LC itu kalau kita punya capital yang bagus, maksudnya capital yang oke, LC itu menarik, teman-teman. Kenapa? Karena kita nggak pernah peduli si importirnya itu suka atau nggak suka sama barangnya. Ya, suka nggak suka dia akan bayar gitu, teman-teman. Kenapa? Karena sudah dijamin oleh bank ini nih, lewat dua bank ini, kayak gitu, kayak gitu. Nah, ini yang jadi masalah itu adalah biasanya eksportir itu suka suka apa ya, kesleo lah, atau mungkin kesandung ketika menyiapkan semuanya itu. Itu yang akhirnya membuat si bank di Indonesia itu tidak bisa ngepush banknya si buyer untuk mencairkan uangnya. Nah, itu yang harus kita pahamin tuh, teman-teman, sebagaimana sudut pandang dari eksportir Indonesia, teman-teman, daripada apa sudut pandang sih bagaimana eksportir memandang LC itu, kayak gitu, teman-teman. Oke? Nah, dari sini ada yang mau di ini lagi sebelum kita masuk gitu, tata cara menyusun LC itu, dan materinya memang aku pisah, teman-teman. Enggak ini. Ayo, ada lagi? Atau mau langsung nih? Karena itu berbeda banget nih, berbeda materi banget. Kalau ini kita bisa bertanya, kita bisa menjelaskan ulang, oh red clausa itu seperti apa, green clausa itu seperti apa. Pada faktanya, green atau red clausa itu cuman perbedaan tintanya aja. Jadi kalau kalau dulu itu ditandain warna merah, oh red itu namanya red clausa. Kalau misalkan warna hijau itu namanya green clausa. Green clausa berarti itu ada syarat tentuannya untuk ekspor kayak gitu-gitu. Dan itu ketika kalian sudah terbiasa dengan LC itu kalian juga nggak akan kaget, teman-teman. Nah, kalau saya pribadi pengalaman saya nggak banyak di LC, teman-teman. Jadi bisa dikatakan saya lebih menghindari LC. Kenapa? Karena saya masih pengen titi dan titi. Karena kalau titi, saya pegang uangnya, bola panasnya di saya. Kayak gitu. Dan sekarang saya lagi sendiri lah. Kalau misalkan sendiri, berarti kan saya harus baca pelan-pelan, baca ulang-ulang, beneficiary-nya siapa, ininya, kayak gitu-gitu. Nah, itu dari sini ada yang mau bertanya lagi atau gimana? Atau cukup? Kita lanjut ke materi selanjutnya nih, teman-teman. Seperti itu. Oke. Jangan lupa absen ya, teman-teman ya. Di situ ada absen di apa namanya? Di chat. Sorry, teman-teman. Jangan lupa absen. Tadi yang absen pagi cuma 10 orang nih. Yang ada 50-an. Sebentar. Saya siapin materi selanjutnya. Oke. Sebentar. Kita coba buka ya. Ini mungkin teman, oke, siapa yang mau tanya? Boleh, Pak Nofri? Mau tanya apa? Halo, Pak Nofri. Halo. Maaf, Halo. mau pencet Mas. Yap. Nyimak. Mohon maaf, Mas, kepencet. Oh, kepencet aja. Oke, Iya. siap. Aman. Oke, kita lanjut lagi. Nah, jadi teman-teman harus pahamin perbedaan sudut pandang tentang eksportir sama sudut pandang dari bank. Kalau bank itu pasti akan menjelaskan eksportir seperti itu, teman-teman. Oh, ada ad side, ada uses, ada semuanya. Makanya saya sangat hati-hati, teman-teman. Tapi kalau sudut pandang dari eksportir, ya eksportir itu pengen cair ya, teman-teman ya. Jangan sampai kalian sudah dapat kontrak tapi nggak cair. Itu kan capek ya, teman-teman ya.
Bentar, ini bisa ini nggak vision ya? Nah, ya siap. Ini kelihatan semua teman-teman. Nah, jadi waktu itu terjadi yang namanya LC-nya macet, teman-teman. LC macet, terus akhirnya kita bedah. Macetnya di mana nih? Salahnya di mana nih? Nah, itu kejadian di Indonesia sama Bangladesh kemarin, transaksi ekspor LC di Bangladesh. Jadi, karena tadi POV dari seorang eksportir adalah fokusnya untuk menyiapkan barang dan kirim barang dan submit ke bank. Nah, tiba-tiba bank ini bilang, Pak, dokumen requirement-nya ada yang kurang. Ini ada yang belum dilakukan, bla 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 dan bla bla bla. Nah, akhirnya si eksportir ini karena dulunya biasanya aslinya aman-aman aja, ternyata pas dicek ada kesalahan dalam penyusunan LC-nya, teman-teman. Cuman balik lagi waktu itu ya, teman-teman, waktu itu karena nggak dicek bener-bener, akhirnya ya udahlah waktu itu Ekspor ID dan IEC itu membuat satu materi yang menarik. Dia mengundang bea cukai dari Jakarta, ya dari Ekspor ID sendiri, karena Ekspor ID itu yayasan dan isinya adalah orang-orang bea cukai, FYI aja teman-teman. Terus IEC salah satu tempat belajar yang menarik juga, salah satu tempat menarik. Nah, ini saya belajar sama dia teman-teman dari sini ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa cek sendiri siapa mereka berdua. Nah, dalam dalam dunia ekspor, dalam dunia LC itu selalu kode teman-teman. Nah, itu dia juga kita lupa bicara pembayaran. Nah, ini ada kodenya. Ini kode bank, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mau kirim barang, itu pasti ada Swift code-nya, teman-teman. Ketika kalian beda, kalau misalkan masih ada yang mau kirim dengan menggunakan ATM ya, mesin ATM ke rekening yang lain, pasti kita harus memasukkan nomor kodenya dulu, baru masukin nomor rekeningnya. Tapi kalau menggunakan M-Banking sudah nggak menggunakan itu. Nah, itu Swift code itu nggak beda jauh sama apa namanya, Swift code itu nggak beda jauh sama yang namanya kode bank tadi, kayak gitu, teman-teman. Nah, dalam dalam semua itu diatur, letter of credit itu diatur dalam namanya MT-700, teman-teman. Nah, teman-teman bisa cari di Google lengkap pakai bahasa Inggris MT-700 itu apa. Terus cara telegraphic transfer itu seperti apa. Nah, itu tuh diatur semua, teman-teman. Ini undang-undangnya, teman-teman. Emang MT-103 kayak gitu. Jadi kita mengulang, jadi waktu itu jadi mengulang dari dasar, teman-teman. Kayak gitu. Nah, terus ada juga MT-760 bagaimana standby letter of credit itu di apa namanya? Sebagai jaminan atau asuransi, teman-teman. Cuman balik lagi SBLC itu bisa digunakan bisa tidak, teman-teman, karena diatur dalam MT-7640. Tapi kalau kita fokus ke LC-nya MT-700, kadang-kadang cuma MT-703 juga udah cukup, atau 702 udah cukup, teman-teman, kayak gitu. Nah, karena kita bicara daripada sudut pandang eksportir, teman-teman, kalian harus paham sudut pandang eksportir. Berarti sudut pandang eksportir itu adalah mencairkan barangnya, dan sebelum sampai cair pasti ada eh, bahasanya susunan, teman-teman. Ketika kalian kenalan sama buyer, ketika kalian ngobrol sama buyer, penjual ini kan adalah kita, teman-teman. Ini kelihatan ya, teman-teman, tulisannya ya. Penjual itu adalah eksportir, pembeli adalah buyer. Benar ya, teman-teman. Nah, ketika kalian terjadi transaksi mau di dalam negeri ataupun di luar negeri, pasti ada yang namanya kontrak, teman-teman. Ada namanya sales kontrak, perjanjian kita. Sales contract kita apa? Income study. Kita mau FOB, mau CIF, mau CNF, atau DPP sekalian. Nah, itu kembali ke teman-teman nih. Makanya materi itu tuh harus dipisah, teman-teman. Karena kalau kita membahas sales contract yang benar kayak gimana, ya harus tadi, teman-teman, di materi sesi satu gitu. Nah, itu jadi anggaplah kita semua sudah paham dari sesi satu tadi. Ketika sales contract sudah oke, kita akan memberikan kepada si buyer. Bro, saya maunya seperti ini. Katakan, saya mau DP 20%, baru sisanya LC, misalkan kayak gitu. Nah, di sini akan terjadi negosiasi nih si bayarnya. Terus si bayar juga akan ngomong bla 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 bla. Nah, dari sini terjadilah kesepakatan bareng-bareng. Iya enggak, teman-teman? Dari sales kontrak itu ditandatanganlah sales kontrak itu. Iya enggak? Nah, di sini sales kontraknya sudah ditandatangan sama penjual dan pembeli. Ya, Ismin adalah eksportir dan si buyernya. Nah, si buyer itu mengajukan pembelian. Oh, saya akhirnya mau beli 2 kontainer deh, 40 feet. Saya mau beli 10 kontainer deh, 40 feet dengan
dengan aturan saya mungkin kirim sebulan dua misalkan kayak gitu untuk satu-satu gitu selama setahun. Nah dari sini si eksportir akan mengeluarkan invoice-nya, ya kan teman-teman. Nah invoice akhirnya sudah lengkap nih datanya, orderannya sudah ada, invoice-nya sudah ada, si buyer tadi memasukkan di dalam draft LC ini sales contract, purchase ordernya berapa, dan invoice-nya, teman-teman. Kayak gitu, teman-teman. Ini alur yang harus dijalankan secara formal, teman-teman. Nah, dari sini, makanya ini dibirukan. Kita sebagai eksportir, kita harus mengkoreksi dan kita membaca draft LC. Nah, cuman keseringan nih, teman-teman. Dari 5, buyer itu lengkap ke 9, ke 8, sorry. Ke 8. Dia langsung menerbitkan LC, teman-teman. Kalau isu LC atau terbit LC, itu tuh susah untuk dicoret-coret. Nah, yang namanya draft itu untuk dicoret-coret. Iya nggak teman-teman? Logika simpelnya kan seperti itu. Yang namanya draft dicoret-coret. Kenapa? Karena mungkin sales kontraknya gue bilangnya cuman bisa satu bulan tuh satu satu kontainer ya. Satu bulan satu kontainer 40 feet. Tapi di sini lu tulis 2 kontainer satu bulan dalam draft LC-nya, ya gue nggak mau nih, gue mau ubah dulu nih. Nah ini makanya terjadi koreksi, terjadi review, terjadi negosiasi teman-teman dalam draft LC. Nah kalau yang benernya si buyer itu akan ACC dulu, nggak perlu sampai tanda tangan. Karena apa? Karena kalau tanda tangan jatuhnya itu udah mending langsung LC, karena kan kita menggunakan bank teman-teman dari situ. Nah dari sini kalau sudah oke, di ketujuhnya kita bilang oke, saya sudah oke sama LC-nya bla 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 bla, barulah si buyer itu menerbitkan LC-nya, naik ke LC penerbitan. Oke, draftnya sudah oke, si eksportir saya sudah oke, ketentuannya seperti ini, ketentuannya seperti itu, teman-teman. Nah, barulah kita dapat terbitan LC-nya gitu. Nah, di sini si eksportir, penjual eksportir ini menunggu konfirmasi dari banknya, teman-teman. Bank kita beneran nggak nih dikirimin LC nih sama si buyernya nih. Kalau kalau nggak dikirimin ya nggak usah disiapin. Makanya tadi pertanyaan Pak Renaldi itu, apakah seperti ini? Apa kita siapin dulu karena LC-nya sudah pasti datang? Nah itu kan beda cerita teman-teman. Kalau kita yang siapkan dulu kan berarti kan POV-nya kita ngide, kita terlalu yakin sama si buyernya karena menggunakan LC tadi kayak gitu teman-teman. Dan di sini ada catatan juga teman-teman. Jika sales kontrak, PO dan seterusnya nggak sinkron teman-teman, nah itu kita bisa melakukan yang namanya amandemen teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah takut kalau teman-teman nggak bisa amandemen ya teman-teman ya. Kayak gitu. Jadi teman-teman bisa mengamandemen atau bisa merubah sorry, bisa merubah ininya teman-teman ya. Bisa merubah LC-nya teman-teman kayak gitu. Jadi ini adalah beda dengan diskresi tadi. Amandemen tujuannya itu adalah menyamakan ya teman-teman ya. Menyamakan lah. LC-nya beda nih bro. Kayak gitu. Ini nggak sinkron nih sama sales kontrak kita, sama PO-nya, sama draft LC-nya beda. Kayak gitu. Nah ini kesempatan kalian tuh di sini teman-teman. Kesempatan kalian mau ubah-ubah tuh di sini. Jadi kalau misalkan kalian di sini sudah benar semua, ya kemungkinan besar untuk kena PDSKC itu kecil banget teman-teman. Kayak gitu. Nah, oke, kita lanjut lagi. Lanjut ke, sorry. Nah, cara baca LC-nya, teman-teman. Nah, ini ada yang di ijo-ijoin itu yang paling penting-pentingnya, teman-teman. Oke? Nah, kalau misalkan tadi ini juga penting nih, F31D. Jadi, ada pasal-pasalnya, teman-teman. Dalam dunia LC itu, ketika kita mencas dan seterusnya itu ada pasal-pasalnya. Nah, ini yang pasti adalah credit number-nya. Ini adalah nomor isu LC-nya, teman-teman. Sudah pasti ada. Nah, terus ada date and expired date-nya kapan. Nah, ini yang penting. Applicant itu adalah CIF kah, FOB kah, CNF kah. Nah, itu dimasukin di sini, teman-teman. Beneficiary adalah kita sendiri, teman-teman, sebagai eksportirnya. Nah, di sini kita akan dapat kode dan amount-nya. Apakah 100.000 USD, 50.000 USD, dan seterusnya. Dan misalkan ada barang cacat, barang jelek, ada ini. Nah, itu tuh ada di 4039A nih. Amount atau tolerance. Apa yang
tolerance gitu. Nah, terus nanti ada tambahan, misalkan bisa menggunakan kapal, bisa menggunakan itu di sini. Nah, di sini juga ada kapan terakhir kita mengirim. Ini yang paling penting juga nih teman-teman. Tuh, kayak gitu. Nah, terus di sini juga ada penjelasan barangnya kita. Barang kita tuh mau seperti apa? Oh, misalkan kopi grade 1. Nah, itu dijelasin di 45A, teman-teman. Kayak gitu. Itu makanya tuh DLC itu lebih lengkap daripada sales contract biasanya, teman-teman. Kenapa? Karena balik lagi, mereka nggak, si buyer tuh nggak akan pernah bisa ngisi ini semua tanpa ada sales contract, teman-teman. Makanya jangan kebolak-balik, sales contract dulu, purchase order dari bayarnya berapa banyak, kita keluarkan invoice, nanti invoice-nya dimasukin di sini, terus habis itu bagaimana cara pengirimannya, kapan kita pengiriman, taruh sini, teman-teman. Nah, ini yang paling penting nih, teman-teman, yang biasanya bikin gagal kirim tuh ini. 46A-nya. 46A itu apa? Dokumen required. Dokumen required itu apa? Yang tadi, misalkan dia perlu BL, Bill of Lading, dia perlu MSDS, misalkan seperti itu, atau mungkin HACP. Nah, itu akan dijelaskan dalam 46A, teman-teman. Jadi nanti kita di bawah akan ditunjukkan letter of credit yang benar dan letter of credit yang bermasalah dari Bangladesh, teman-teman. Nah, terus kalau misalkan di mana nih kita mau mencari undername-nya nih teman-teman. Kita mau kirim tapi kita menggunakan undername. Nah, itu kita bisa menggunakan kalimat third party atau bisa menggunakan additional condition. Kayak gitu teman-teman, dimasukin di 47A. Nanti ada contohnya juga di bawahnya. Seperti itu teman-teman. Jadi dari semua ini teman-teman bisa lihat ini adalah salah satu yang harus kalian sorry, masih putus-putus. Tes. Tes. Udah aman, Mas. Oke, aman ya. Nah, jadi kalimat ini apa? Yang di ijo-ijoin, yang di kuning-kuningin ini nih yang perlu dinotis sama si eksportir ya, teman-teman ya. Kenapa? Karena ini adalah penentuannya kalian untuk jadi bisa dicairkan atau tidak, teman-teman. Seperti itu. Nah, biasanya kalau misalkan ininya udah apa, ini cara bacanya, ini cara bank nih. Cara bank atau cara kita bisa tahu si letter of credit ini benar atau enggak gitu. Kayak gitu. Nah, biasanya kita bisa minta copy Swift MT700-nya sesuai dengan tadi yang dibilang di atas. Dia pakai apa MT700. Nah, sudah. Jadi dari MT700 ini nanti akan dijelaskan, teman-teman, seperti itu. Nah, biasanya ini contoh 46A nih. Contoh pasal, kalau tadi kan kita belajar nih. Nah, ini kita langsung dapat tadi kasus contohnya yang di 46A. 46A, ternyata dia perlu penerima sertifikat, perlu commercial invoice, packing list, bill of lading, certificate of origin, phytosanitary insurance policy, sertifikat analysis, order. Nah, ini normal, teman-teman. Normal-normal aja. Nah, biasanya kalau misalkan tiba-tiba dimerahin ini adalah tadi kasus, misalkan sebelumnya nggak ada COA, tiba-tiba ada COA. Nah, ini kita bisa minta melakukan amandemen, teman-teman. Kalau misalkan kita belum yang namanya melakukan kegiatan ekspor kita, kayak gitu. Jadi ketika kita mendapatkan apa LC isu tadi, salah satu yang penting kita lihat itu adalah 46A. Sesuai nggak nih kebutuhannya kita? Sesuai nggak yang kita omongin nih? Ternyata tiba-tiba ada certificate of analysis. Wah, COA kita nggak punya nih. Padahal di sales kontak dia nggak minta COA. Nah, berarti kita bisa meminta amandemen COA ini, teman-teman. Ini salah satu tadi kasus contohnya, teman-teman. Kayak gitu. Nah, ini kalau kita bicara sebagai eksportir, teman-teman. Kayak gitu. Nah, dari sini biasanya juga ini cara-cara pencairannya, teman-teman bisa baca juga. Intinya dari semua yang di apa sorry, dari semua yang kita pahami di sini, kunci dari LC itu adalah di 46A ini. Makanya kita ulang-ulangin terus nih 46A. Kenapa? Karena ini adalah misinya, teman-teman. Biasanya eksportir itu hanya fokus ke dokumen, terus habis itu sudah lengkap semuanya. Nah, kalau misalkan kita ada yang nggak lengkap atau apa, ada yang kurang, kita bisa ada diskrepensi tadi, teman-teman. Kayak gitu. Nah, di sini ketika kita melengkapi data yang tadi, makanya si bank itu baru bisa ke apa namanya?
oh ini kurang nih, oh ini harus diperbaiki nih, kayak gitu-gitu teman-teman. Baru setelah ada hasilnya dicerita apa di ACC yang kayak tadi saya bilang di irrevocable bareng di okein baru uangnya cair teman-teman. Kayak gitu. Jadi biasanya apa namanya 46A itu kalau sudah selesai dan tidak ada diskrepensi atau ada tipu, ada kesalahan, itu sudah cukup teman-teman untuk mencairkan uangnya. Makanya tadi pertanyaannya takut untuk ditinggal bayar, nggak peduli teman-teman. Kenapa? Karena fokus kita adalah menyelesaikan 46A ini. Kalau 46A-nya clear, semuanya itu uang akan cair teman-teman. Tenang aja. Makanya itu yang harus yang benar-benar dilihat. Nah, ini adalah salah satu contoh. Nah, ini salah satu contoh 46A tadi. Kalau misalkan tadi 46A tidak ada certificate of analysis, di sini dituliskan di angka 6 lah, di angka 5, ya berarti kita nggak akan pernah bisa cair, teman-teman, sampai sewaannya dicair, sewaannya keluar. Kecuali kita minta deskripsi tadi, atau kita minta amandemen. Cuman amandemen di awal. Tapi kalau sudah terlanjur jalan, kita minta deskripsi tadi, teman-teman. Kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, biasanya dari situ akan dicek teman-teman. Misalkan tadi nih, yang tadi dilihat tentang batasan apa tadi ini apa tolerance. Nah, biasanya di lapangan tuh akan dicek nih pas kita loading ini 0,6, oh ternyata ini 0,7 nih. Masuk nggak nih? Melanggar nggak nih? Nah, itu akhirnya di reject teman-teman. Nah, ini biasanya itu dikonfirmasi sama bank ke pihak yang surveyor gitu teman-teman sampai kita punya barang sesuai teman-teman kayak gitu. Oke. Nah, dari sini dari sini ada yang mau ditanya dulu nggak teman-teman sebelum aku ngasih tahu kenapa waktu itu LC-nya nggak cair teman-teman. Dari sini ada yang mau ditanya dulu nggak nih teman-teman, cara pembacaan LC-nya. Kalau nggak ada kita lanjut dulu nih. Oke, nggak ada ya teman-teman ya. Nah, kita lanjut dulu deh. Jadi kenapa waktu itu terjadi LC Bangla lah itu yang selalu ditekenin, jadi LC itu nggak aman. Karena kalau kita lihat ini salah satu contoh 46A-nya kan bagus ya teman-teman ya. Nah, ini dari kasus dari LC Bangladesh itu terdapat apa ya? Bisa dikatakan dokumennya itu aneh banget teman-teman. Jadi yang namanya kita apa standar kan seperti ini teman-teman. Terus kita kayak tadi terbitkan LC, habis itu memvalidasi, kita staffing, pengiriman, terus habis itu kita akan kirim dokumen-dokumennya ke bank penerima atau ke bank kita dulu. Nanti dari bank kita ke bank penerima kayak gitu kan teman-teman ya. Kan normalnya seperti itu yang kita pelajarin sebelum-sebelumnya teman-teman. Dari sini kan clear ya teman-teman ya. Nah, terus dari sini ternyata di sini teman-teman menjadi masalahnya. Tadi kalau teman-teman ingat kredit numbernya ada. Oke. Ini nomor nomor LC-nya. Date isunya ada 20 apa 5 Juni. Terus application rules-nya UCP license violation. Nah, ini beda nih. Nah, terus ini validnya sampai September tanggal 2. Nah, kan Juni ke September jauh, teman-teman. Checklist. Nah, terus ini nilai apa F59-nya beneficiary-nya si eksportirnya ditutup karena ini untuk menjaga. Nah, ini penerima uangnya $53.460. Oke. Nah, terus di sini available untuk ke bank siapa aja yang di Indonesia. Draftnya at site. Nah, ini dijelasin. Bisa dikirim sebagian, bisa dikirimin. Nah, ini bisa dibaca semuanya ini normal, 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 sampai masuk ke mulai ke bawahnya nih. Nah, ini description barangnya, teman-teman. Description yang tadi saya bilang, oh barangnya itu apa? Oh, ini fresh ginger. Berarti kita udah bisa baca nih, dalam LC ini dia mengirim ginger itu apa? Jahe gajah. Jahe gajah, teman-teman. Nah, jahe gajah ini dengan dibersihkan 100 gram up dengan kuantitinya 54 ton, harga unitnya nol bla 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 bla. Nah, ini normal. Nah, sampai ketika kita turun ke 46A-nya, kalian bisa lihat beneficiary draft bla 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 bla. Jadi ini tuh aneh, teman-teman ya. Sedangkan kalau yang simpelnya kan seperti ini, teman-teman. Tadi teman-teman bisa lihat. Nah, harus sebenarnya sambil ini aja nih. Nggak usah panjang kali lebar gitu. Cuman dia seakan-akan kayak beneficiary-nya harus begini, beneficiary begitu. Nah,
Di sini mungkin masih bisa dibaca dan masih bisa dimengerti ya teman-teman ya. Nah, cuman ketika disuruh ini super, habis itu ada application and issue bank, ini tuh terlalu riuh teman-teman. Terus di sini ada fat repeat. Nah, itu yang akhirnya membuat si eksportir ini tuh nggak ngeh bahwasanya itu salah teman-teman. Maksudnya bukan salah ya. Ini membuat akhirnya rumit teman-teman untuk kita mencairkan dokumen requiry. Kenapa? Karena ketika contoh nih, insurance covered bla 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 by courier and application dot email. Berarti kan kita harus nge-screenshot email kita ke Abdullah siapa nih @gmail.com. Terus bla 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 bla. Nah, terus jadi di request lagi tuh regarding complaint request most company shipping dokumen. Jadi terlalu kompleks teman-teman. Ketika dia minta COO pun juga dia minta yang issued, terus habis itu dia minta apa lagi, di approve lagi sama agensinya dia, agensi ini lah. Jadi kan harusnya kan tinggal CEO aja gitu kan, Certificate of Origin. Nah, ini nih hati-hati nih kalau udah si kalian dapat LC-nya yang terlalu berlebihan, yang nggak dibikin simple, itu harus hati-hati teman-teman. Itu salah satu indikasi teman-teman. Ini LC-nya Bangladesh itu seperti ini teman-teman. Dan sedangkan bank itu kan nggak akan peduli tentang yang kanan kirinya, dia akan peduli Certificate of Origin duplikat. Udah berhenti sampai sini. Oh, mungkin yang di belakangnya tambahan detail atau mungkin tambahan apa nanti eksportirnya ngerti. Padahal kan eksportir yang jago pun juga belum tentu ngeh, teman-teman. Belum tentu sadar, teman-teman. Makanya di sini juga ditulis nih, set of unexecutable bla 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 dikirim ke email ini lagi. Jadi email di sininya beda, di sininya beda, aneh-aneh lah pokoknya. Nah, terus di sini juga nih, yang paling bikin absurdnya itu adalah ketika kita bikin COO, teman-teman, itu harus dibikin di tiap kotaknya, di tiap karungnya, setiap kartonnya. Bahwasanya ini CEO-nya dari mana, CEO-nya dari mana. Padahal sama-sama satu tempat. Misalkan Indonesia, misalkan Jawa Barat. Nah, ini kan PR lagi, teman-teman. Kayak gitu, teman-teman. Nah, terus juga ini nih, dia harus mention countering dari ini. Jadi, ini tuh bukan bukan LC yang normal dibaca, teman-teman. Ini LC yang terjadi masalah, teman-teman. Biasanya seribet ini, dari bacanya aja kita udah pusing, teman-teman. Apalagi untuk ngejalanin. Kayak gitu. Ini contoh LC yang nggak bener ya, teman-teman. Nah, terus di sini dia bilang kayak gini, tuh. Nggak boleh ada ini, harus di cover ini, harus di cover ini. Ini kalau dibaca sendiri, kalian juga akan pusing. Saya juga pusing, teman-teman. Waktu itu. Jadi, kita nggak terlalu pusingin. Nah, kalau misal yang benernya tuh harusnya seperti ini, teman-teman. Jadi kan kita lihat dari F20 sampai F545A kan nggak ada masalah, teman-teman ya. Nah, ini contoh yang seharusnya benar LC-nya. Jadi F20-nya nggak tulis, tapi di F45 aja, karena masalahnya di sini, teman-teman. Jadi ketika dia fresh ginger kayak gini, ini kita masih oke nih sampai sini, teman-teman ya. Kita checklist. Nah, ketika dia bikin 46A, dia tinggal simpel aja. Misalkan tadi kan dia minta komersialnya ditandatanganin, invoice-nya di iniin, invoice-nya. Ya udah tinggal bikin singin komersial invoice, packing list, certificate originnya, nggak usah ditambahin duplikat, ditambahin ini, ditambahin itu, bla bla bla. Nah, terus di bawahnya, di limanya bisa juga dikasih dikasih tanda kutip full set clean on board Ocean Bill of Lading. Ini Bill of Lading, teman-teman. Jadi dengan baca kayak gini aja kita sebagai eksportir pemula ataupun eksportir yang nggak mesti jago, kita udah paham. Oh, ini gampang nih. Oh, kita fitosanitari ada, di bawah origin ada. Oh, si bayarnya minta invoice-nya sama-sama ditandatanganin. Oke. Kita diminta bikin packing list-nya. Oke, berarti kita hitung nih misalkan satu kontainer ini 18 ton, berarti dengan 50 kilo kita mengirimnya sekitar 350 karung misalkan kayak gitu. Nah, itu kan 360 karung. Itu kan enak, teman-teman ya. Ini contoh yang benernya. Nah, jadi ada kalimat order, kalau misalkan ada order, bikin dia simple, teman-teman. Kayak gitu, teman-teman. Keep it simple, simple. Sama ketika 47A, nah ini juga ketika kita misalkan nih, kita mau exchange, ada apa kayak gitu, kita bisa namain di sini, teman-teman. Misalkan kita mau tambahin, misalkan, oh ini nomor rekening, apa, bla bla bla. Nah, terus ketika kalian mau menambahkan, katakan, saya mau menggunakan bahasa Mandarin. Misalkan orang Cina kan suka kayak gitu. Berarti dokumen can be in Mandarin, misalkan gitu. Translate by Mandarin. Itu boleh juga, teman-teman. Ditambah di additional condition. Nah,
Disinilah ketika kalian mau menggunakan undername. Kalian bisa melihat di 5 dan 6. Ini undername, teman-teman. Third party as a shipper acceptable. Third party document are acceptable. Jadi maksudnya apa? Kita menggunakan pihak ketiga untuk pengiriman dan kita menggunakan pihak ketiga untuk dokumen-dokumen pelengkap. Sebagaimana COA, bagaimana MSDS, factory audit, acceptable. Makanya di sini tuh kalaupun kita mau tambahin lagi, kita bikin yang simple lagi. Nah, ini contoh yang bisa kita gunakan, teman-teman. Jadi, ketika kalian menggunakan undername, kalian harus ngeh juga, kalian harus catat di sini. Kalau kalian tidak menggunakan undername dan kalian tidak menyatatkan apa? Sorry. Kalau kalian menggunakan undername dan tidak mencatatkan poin 5 dan poin 6, berarti PT kalian yang harus ekspor. Nggak boleh pihak orang lain. Dokumen-dokumennya harus kalian juga, teman-teman. Kayak gitu. Kayak gitu. Kenapa? Karena mengikat kepada beneficiary tadi, mengikat pada apa, penerima apa, pengirim barang, teman eksportirnya, kayak gitu. Oke. Ya, betul Bang Iqbal. Jadi itu jelas itu penipuan. Jadi bukan penipuan sih, tapi mencari celah, teman-teman. Nah, LC yang benar tuh seperti ini. LC-nya itu simple-simple dokumennya ini, kalau misalkan dia minta tambahan bahasa Inggris, terus misalkan ditambahin insurance kayak gitu-gitu. Nah, itu kan simple, teman-teman. Nah, di sini dijelasin juga waktu kita belajar itu, di sini tuh pasal 46.9 yang sangat membingungkan. Bahkan seorang seorang bea cukai yang kerja di bea cukai aja bingung, teman-teman. Apalagi kita, teman-teman. Nah, terus di sini tidak terjadi diskusi saat pembuatan draft kayak gitu-gitu. Kayak gitu-gitu. Jadi LC-nya terkirim, tapi akhirnya apa? LC-nya terkirim tapi di sininya itu nggak diterima gitu loh, teman-teman. Si apa namanya? Pengiriman itunya. Nah, ini kalau misalkan kita LC kayak gini nih contohnya nih, pengirimannya kayak gini, teman-teman. Kita kirim BL-nya, BL-nya keterima kayak gitu-gitu. Itu. Jadi kalau kita mau bicara tentang LC, kalau misalkan kalian didapetin dokumen atau undang-undangnya yang ngisinya seperti ini adalah kalian harus warning nih. Kenapa nih? Apa nih maksud tujuannya nih? Karena kalau misalkan dia minta fitosanitary sertifikat isut, jadi tinggal tulis seperti ini aja. Fitosanitary sertifikat. Seperti itu, teman-teman. Ini yang paling pentingnya. Kenapa ini dipelajarin? Balik lagi cara kita alur untuk mencairkan ininya, teman-teman, pencairan. Jadi 46A itu adalah kuncinya, teman-teman. 46A atau dokumen require kayak gitu. Dan mungkin DMT di luar 700 mungkin beda, bukan di 46A, cuman dia akan mirip-mirip, teman-teman. Akan ada numbernya, ada expired date-nya, ada aplikannya, ada beneficiary-nya, ada nilai invoice-nya, ada ininya. Pokoknya hampir mirip-mirip kayak gini, teman-teman. Kayak gitu. Jadi ini sudut pandang dari POV seorang eksportir, teman-teman. Eksportir itu pengen mencairkan uangnya. Nah, yang biasa kita fokuskan adalah 46A-nya, seperti itu. Nah, biasanya kenapa tadi terjadi diskresi ketika pengisian beneficiary, misalkan gitu, pengisian penerimaan, contoh tadi kita mundur ke bawah. Tapi di sini tadi nggak ditulisin ya, contoh. Iya, nggak ada, teman-teman. Nah, contoh misalkan, sorry. Nah, ini dia menambahkan number, teman-teman. Number identifikasinya boleh, teman-teman. Nah, harusnya dia sorry, di sini di saat sorry, kalau di sini kan dia nggak tulis, teman-teman, beneficiary-nya siapa. Nah, tapi dia bilang any bank in Indonesia, berarti secara secara LC-nya itu LC ngambang, teman-teman, kayak gitu. Makanya ketika kalian ketika kalian menerima LC, pastikan beneficiary-nya nama kalian, nama PT kalian, kalau misalkan kalian punya PT kayak gitu-gitu, teman-teman. Terus applikannya juga jelas nih, mau CIF, FOB dan seterusnya, kayak gitu. Gitu, oke? Nah, ini salah satu pemahaman aku, teman-teman, tentang LC ya, teman-teman. Terus bagian bawahnya kalau nggak salah diskusi deh kalau nggak salah. Nah, nah, ini dibikin analisanya, terus habis itu 5 Juni, terus sampai tanggal 2 September 2023 pengirimannya, terus habis itu. Jadi eksportirnya akhirnya fokus bagaimana sebelum 2 September 2023 bisa cair, teman-teman. Nah, cuman di sini status dokumennya saat 31 Juli itu delivery has been third party. Di mana ya? Kayaknya ada di sini nggak sih? Tuh, oh ya nih, delivery has arranged. Jadi
uh, are not expected. Jadi itu nggak jelas sih teman-teman nih. Si dokumen tadinya teman-teman, dokumen LC-nya itu BL-nya itu nggak sampai-sampai kepada buyer. Jadi harusnya kalau emang dokumen sampai maka seharusnya delivered. Nah contohnya kayak gini nih, delivered. Ini contohnya nih, dia kirim ke Malaysia gitu, kayak gitu. Nah ini bisa cair teman-teman, kayak gitu. Nah biasanya ini balik lagi diulang lagi. Intinya kita harus patuh dalam versi UCP 600 kondisi ideal, terus habis itu nggak ada something problem, ya harusnya sudah cair gitu teman-teman. Gitu. Buyer tidak bisa membuka kontainer sebelum di accept dokumennya juga. Jadi kalau misalkan bayarnya nggak accept yang tadi kita udah kirim dokumen require, terus habis itu nggak di accept ya nggak akan bisa buka juga. Nah cuman di sini si bayarnya bisa buka teman-teman, itu alasannya si buyer Bangla itu bisa eh, ngambil uangnya teman-teman, ngambil barangnya teman-teman tanpa membayar teman-teman gitu. Tuh. Akhirnya di sini dijelasin keterlambatan atau tidak reaksi disebabkan oleh kesalahan di dalam memahami pasal di LC yang menguntungkan sisi buyer, terutama di pasal 46 dan 47A. Nah, jadi kalau ditanya kesalahannya adalah kesalahan dari si eksportirnya waktu itu. Eksportirnya tidak mengeh bagaimana cara 46A atau 47A itu dibaca, teman-teman. Tapi ini bukan menyalahkan eksportir waktu itu atau bukan menyalahkan LC Bangla, makanya kalau kita tanya pada POV Bang waktu itu, kenapa si Bangla itu salah? Katanya emang Bangladeshnya lah, gini gini gini. Padahal kalau kita breakdown sama-sama teman-teman, yang salah itu bukan LC-nya, yang salah itu adalah pemahamannya kita tentang 46A dan 47A. Dan ini jarang dibuka teman-teman. Jadi keep in your discussion. Teman-teman udah paham bagaimana LC Bangla itu bermasalah, itu karena dia salah memahami pasalnya, teman-teman. Terus ada celah-celahnya kayak tadi juga. Terus bank juga salah satunya nggak patuh, bank dari sananya nggak sama UCP 600 tadi, kayak gitu. Terus habis itu ya di sini juga salah menggunakan diskrepensi kayak gitu. Gitu, oke? Ya, ini belum ada. Kenapa? Karena kalau saya berikan PDF-nya, kalian juga pasti akan bingung bacanya, teman-teman. Dan pastinya kan juga ini kan karena dari ekspor ID dan IEC, ya kemarin saya harus izin dulu sama Coach Amin, sama Coach Roni. Jadi ya mungkin saya akan izin dan pasti nanti saya akan kirimkan hari ini juga, teman-teman. Cuman sebelum kalian memahami ini, jadi kalian paham, oh LC ini salah karena apa? Karena kalau kalian jujur, kalian akan bingung juga teman-teman. Bayangin tiba-tiba kalian dapat dapat analisa seperti ini. Ini LC 46A. Sedangkan di sini disuruh bacanya alur LC-nya 46A kayak gini gitu kan. Oh 46A, terus kalian dapat 46A kayak gini sewaktu-waktu. Oh berarti ini bener ya. Padahal kan ini salah teman-teman. Yang benernya seharusnya seperti ini yang di bawahnya. Kayak gitu. Itu yang harus saya jelaskan ulang. Saya jelasin dulu baru saya kasih materinya. Kayak gitu teman-teman. Makanya belum dikasih ke teman-teman materinya ini. Oke? Kayak gitu teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Ini agak-agak panjang ya teman-teman ya. Jadi kalau dari saya pribadi, beda kan cara sudut pandang dari bank sama sudut pandang dari eksportir. Eksportir itu akan fokus ke cairnya. Cairnya itu salah satunya adalah pasal ini, teman-teman. Dan ini penting banget buat teman-teman eksportir pemula ataupun eksportir yang sudah senior, ada celah pasalnya, teman-teman. Celah pasal ini yang harus dipastikan, teman-teman, bagaimana jangan sampai tipu, jangan sampai ada kesalahpahaman. Ini terus habis itu juga selain dari sisi banknya patuh dan tidak patuh, kayak gitu, teman-teman. Kak Niklas Leon, oke, tadi tadi mungkin nggak jelasin ya. Jadi kalau dalam pembayaran cash advance ya, teman-teman ya. Ini kalau ada yang bertanya boleh angkat tangan ya, teman-teman. Kalau penjelasan Titi itu cash advance, teman-teman, di materi sebelumnya. Jadi pembayaran Titi selama pengalaman saya itu saya selalu minta DP dulu 20 atau 30%. Setelah di tengah jalan saya minta 50, setelah 50 dan sampai tutup kontainer, sorry ya, sampai tutup kontainer saya minta 50.
Jadi 20-50 atau 30-50. Jadi sebelum tutup panen itu saya udah megang 80%, teman-teman. 20%-nya kapan? Saat dokumentari collection tadi. BL tadi, bill of lading-nya. Ketika 20% bill of lading, ya udah sikat kayak gitu, teman-teman. Itu kalau saya pengalaman titik saya kayak gitu. Kenapa? Kalau nyari uang 20 atau 30% tuh nggak terlalu sulit. Katakan, kalau misalkan saya punya invoice 1 miliar, ya saya hanya mencari 200 sampai 300 juta. Tapi kalau misalkan saya nggak ada 80%-nya, ya berarti saya pusingan tuh nyari 1 miliar. Ya kan, teman-teman? Kayak gitu aja sih. Jadi, kenapa saya ngambil 70 sampai 80%? Pastinya 70-80% itu ada sisi saya untuk margin, ada sisi saya untuk forwarding. Jadi pada akhirnya supplier itu bisa ketutup, teman-teman. Kayak gitu. Atau mungkin nanti aku kasih contoh ke dokumennya. Cuman untuk di LC ini sudah clear atau mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, teman-teman, sebelum kita bahas keluar dari dunia LC. Kayak gitu. Cukup ya, teman-teman ya? Atau gimana? Ayo, sebelum pertanyaan di luar LC. Oke, cukup ya. Kalau cukup aku mau selesaikan ininya dulu nih. Selesaikan ininya. Oke, siap. Nanti akan saya record. Ini sudah di record, tinggal di ini aja nanti.